BNPB memperkuat operasi udara untuk menangani karhutla di 6 provinsi prioritas. 6 wilayah tersebut yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Operasi udara melibatkan helikopter patroli, modifikasi cuaca, hingga waterbombing. BNPB menyebut operasi akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan dan kondisi cuaca. Penanganan karhutla di Kalimantan menjadi prioritas pemerintah di tengah munculnya sejumlah titik kebakaran baru. PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk terus menunjukkan peningkatan kompetensi engineering dalam penguatan alutsista pertahanan negara. PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk berhasil menyelesaikan proyek modernisasi pesawat C-130H Hercules milik TNI Angkatan Udara. Pencapaian ini memperkuat kapabilitas bisnis perseroan di sektor pertahanan udara nasional. PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk terus menunjukkan peningkatan kompetensi engineering dalam penguatan alutsista pertahanan negara. Berdasarkan keterangan resmi perseroan, GMFI menyerahkan pesawat Hercules C-130H A1319 kepada Kementerian Pertahanan. Serah terima dilakukan langsung oleh Direktur Utama GMFI Andi Fahrurozi di Hanggar 4 dan disaksikan oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin pada Rabu 19 Agustus 2026. A1319 merupakan pesawat kedua yang dimodernisasi GMFI setelah sebelumnya merampungkan pesawat A1315 pada tahun 2023 lalu. Program modernisasi ini mencakup penggantian struktur utama Center Wing Box Replacement atau CWBR, Avionic Upgrade Program, serta Structural Integrity Program. Langkah perbaikan teknis ini mampu menjaga integritas struktur pesawat sekaligus memperpanjang usia operasional armada sekitar 15 hingga 20 tahun ke depan. Adapun pesawat A1319 menjadi prototipe pertama di dunia yang berhasil menjalani modifikasi kompleks tersebut di luar fasilitas pabrikan Lockheed Martin. Proyek ini merupakan bagian dari program offset industri pertahanan melalui transfer teknologi yang melibatkan kolaborasi GMFI, PTDI, Lockheed Martin, TNI AU, dan Kemenhan. Manajemen memastikan pengembangan kompetensi MRO alutsista ini menjadi bagian dari strategi diversifikasi bisnis perseroan yang berkelanjutan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Indospring Tbk melakukan penurunan modal dasar dan modal disetor pada entitas anak usahanya PT Indo Baja Prima Murni. Aksi korporasi emiten manufaktur suku cadang berkode INDS ini membuat perseroan mengantongi pengembalian modal sebesar 19,3 miliar rupiah. PT Indospring Tbk merestrukturisasi permodalan pada entitas anak usahanya yakni PT Indo Baja Prima Murni. Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, emiten INDS ini menerima dana pengembalian setoran modal senilai 19,3 miliar rupiah. Dana tersebut berasal dari penurunan modal disetor anak usahanya dari semula 35 miliar rupiah dipangkas menjadi 15 miliar rupiah. Manajemen menjelaskan bahwa aksi korporasi tersebut tidak mengubah komposisi persentase kepemilikan saham perseroan pada anak usahanya. INDS tetap mempertahankan porsi kepemilikan sebesar 96,5% atau setara dengan nilai 14,475 miliar rupiah. Sementara sisa porsi kepemilikan saham sebesar 3,5% dipegang oleh PT Indra Putra Mega dengan nilai nominal sebesar 525 juta rupiah. Langkah penataan ulang struktur modal entitas anak ini ditujukan untuk mengoptimalkan efisiensi permodalan grup perseroan. Manajemen INDS menyatakan bahwa seluruh dana hasil pengembalian setoran modal tersebut akan dimanfaatkan untuk memperkuat struktur arus kas perseroan. Optimalisasi likuiditas ini diharapkan mampu menopang operasional serta ekspansi bisnis perseroan ke depan. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, kembali bersama kami di Market Bus. PT Bank Jago Tbk menepis kekhawatiran terkait potensi pergeseran tenaga kerja akibat masifnya pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI.
Emiten bank digital berkode ARTO ini menegaskan bahwa keberadaan teknologi hanya berfungsi sebagai alat pendamping kerja rutin. PT Bank Jago Tbk memberikan penjelasan resmi terkait kekhawatiran dampak pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI pada sektor perbankan digital. Berdasarkan keterangan resmi perseroan, Head of People and Culture Bank Jago Pratomo Sudarsono menyatakan bahwa keberadaan teknologi bukan satu-satunya penentu kinerja. Dalam struktur kerja Bank Jago, AI sengaja dimanfaatkan untuk memberi saran, namun proses pengambilan keputusan tetap berada penuh di tangan manusia. Pratomo menjelaskan bahwa penggunaan AI sebagai pendamping digital dapat mengurangi prosedur rutin yang membuang waktu. Dengan begitu, perhatian karyawan dialihkan pada pekerjaan bernilai tinggi seperti pemahaman kebutuhan nasabah dan penyelesaian masalah. Penyesuaian cara kerja ini memberi ruang lebih besar bagi setiap tenaga kerja untuk mengambil keputusan tanpa harus selalu menunggu instruksi dari jenjang yang lebih tinggi. Adapun untuk mengimbangi kebebasan mengambil keputusan, perseroan secara konsisten mengembangkan capability journey bagi seluruh talenta digitalnya. Perubahan pola kerja ini turut menggeser peran pemimpin organisasi dari sekedar pemberi instruksi menjadi mentor dan fasilitator. Manajemen memandang bahwa kombinasi teknologi dan pengembangan manusia merupakan satu kesatuan perjalanan untuk membangun keandalan bank berbasis teknologi. Berbagai sumber IDX Channel. Ya pemirsa, nilai tukar rupiah menguat ke posisi 17.748 per dolar Amerika Serikat. Melanjutkan penguatan di hari sebelumnya, usai Bank Indonesia menahan BI rate di level 5,75%. Di saat yang sama, indeks dolar Amerika Serikat kembali melemah dan turun ke level 98 disebabkan oleh efek intervensi pemerintah untuk menahan kenaikan biaya bunga Amerika Serikat. Nilai tukar rupiah menguat bersama mayoritas mata uang Asia pada perdagangan Kamis 20 Agustus 2026. Kurs rupiah di pasar spot menguat 0,52% menjadi 17.748 per dolar Amerika Serikat. Kurs rupiah JISDOR menguat 0,36% menjadi 17.779 per dolar Amerika. Nilai tukar rupiah menguat dalam 2 hari beruntun setelah Bank Indonesia menahan suku bunga acuan BI rate di level 5,75%. Imbal hasil obligasi Indonesia tenor 5 tahun turun ke level terendah dalam lebih dari 2 bulan setelah penetapan BI rate. PLT Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti yang saat ini juga menjadi calon tunggal kembali menegaskan bahwa kebijakan moneter akan terus berfokus pada mata uang dan memperluas skema insentif lindung nilai untuk menarik lebih banyak arus masuk dana. Sementara itu di saat yang sama, indeks dolar yang mencerminkan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap mata uang utama dunia turun 0,22% menjadi 98,62. Pelemahan 2 hari terakhir menyebabkan indeks dolar berada di bawah level 99. Pelemahan dolar yang terjadi belakangan disebabkan oleh efek intervensi pemerintah untuk menahan kenaikan biaya bunga Amerika Serikat. Berbagai sumber IDX Channel. Harga minyak melonjak lebih dari 2% pada Kamis dan berakhir di level tertinggi dalam hampir sebulan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan mengambil tindakan terhadap negara-negara yang mendukung Iran. Minyak mentah berjangka Brent ditutup melambung 2,4% menjadi 93,78 dolar per barrel, level tertinggi sejak 24 Juli. Sementara itu minyak mentah berjangka West Texas Intermediate untuk kontrak pengiriman September naik 2,3% ke posisi 87,83 dolar per barrel yang juga merupakan level tertinggi sejak 24 Juli. Sebelumnya Trump mengancam akan memberlakukan perang ekonomi dan isolasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Teheran. Ia memperingatkan konsekuensi bagi negara manapun yang memberikan bentuk dukungan apapun kepada Iran. Menteri Keuangan Amerika Serikat Scott Bessent mengatakan akan menggelar konferensi pers pada Senin untuk menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil Washington.